Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun tipis saat Raka menginjakan kaki di halaman rumah kayu peninggalan ibunya. Bau tanah basah bercampur aroma cabai dan minyak goreng yang seolah masih tertinggal di udara. Warung kecil di samping rumah tampak sepi. Papan namanya mulai pudar, namun tulisan Sambal Balado Maksari masih bisa terbaca. Raka menarik napas panjang. Sudah 5 tahun ia merantau ke kota, bekerja serabutan hingga kabar kematian ibunya memaksanya pulang. Ia berdiri cukup lama di depan pintu, ragu untuk masuk. Mas Raka, akhirnya pulang juga. Suara parau menyapa dari belakang. Raka menoleh. Seorang lelaki tua, Pak Darto, tetangga yang masih ia kenal, berdiri sambil memegang payung. "Iya Pak, baru sampai," jawab Raka pelan. Pak Darto mendekat, menatap warung itu dengan ekspresi sulit diartikan. "Mau diteruskan usaha ibumu?" Raka mengangguk ragu. "Kalau bisa, iya. Sayang kalau dibiarkan tutup." Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menggelang pelan. "Kadang, tidak semua warisan itu baik untuk diteruskan." Ucapan itu membuat Raka mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu Raka pelan. "Kalau bisa, jangan buka warung itu lagi." Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berjalan pergi, meninggalkan rasa penasaran yang mengganjal. Malamnya, Raka mulai membersihkan rumah. Debu menempel di hampir semua sudut. Ia membuka jendela, membiarkan udara dingin masuk. Saat memasuki dapur, langkahnya terhenti. Semua peralatan masak tersusun rapi. Tidak seperti ruangan lain yang berdebu, dapur itu justru tampak seperti baru saja dipakai. "Kenapa bersih banget?" gumamnya. Di atas meja, ada sebuah cobek batu masih terlihat mengkilap. Di sampingnya ada ulekan yang terasa hangat saat disentuh. Raka menarik tangannya cepat. Aneh. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan melanjutkan beres-beres. Hingga tanpa sengaja, tangannya menyenggol sebuah panci kecil. Panci itu jatuh dan menggelinding, mengeluarkan suara nyaring yang memecah keheningan. Saat ia membungkuk mengambilnya, matanya tertuju pada sesuatu di bawah meja, sebuah kotak kayu tua. Raka menarik kotak itu keluar. Ukurannya tidak besar, tetapi berat. Permukaannya dipenuhi ukiran aneh yang menyerupai sisik. Ini apa? Dengan perlahan, ia membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua berwarna kecoklatan. Halamannya kusam, pinggirannya tampak seperti terbakar. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya langsung ia kenali. "Resep sambal balado, jangan diubah takarannya." Raka tersenyum tipis. Ibu memang selalu detail. Ia membalik halaman berikutnya. Isinya masih tentang bahan dan cara memasak. Namun semakin ke belakang, tulisan mulai berubah. Ada simbol-simbol aneh, lingkaran, dan gambar yang menyerupai ular melingkar. Dahi Raka berkerut. Ini bukan resep. Tiba-tiba, suara sesuatu jatuh dari arah belakang membuatnya terkejut. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia mendengar sesuatu. Desis halus. Raka menahan napas. "Siapa di sana?" Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus. Namun saat ia kembali melihat buku itu, matanya berbeku. Di halaman terakhir yang tadi belum terbuka, kini terdapat tulisan baru. Tulisan itu tampak basah, seperti baru saja ditulis. "Warisan ini sudah menunggumu." Jantung Raka berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman itu. Ini siapa yang nulis? Angin tiba-tiba masuk dari jendela yang tadi tertutup. Api lampu minyak di dapur bergetar hebat. Lalu dari arah dapur terdengar suara pelan, jelas, dekat, dan berbisik. "Raka, lanjutkan." Raka mundur selangkah. "Siapa?"
Tidak ada jawaban, hanya suara desis panjang yang semakin jelas, seolah sesuatu merayap di lantai. Raka langsung menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di luar, hujan kembali turun. Sementara di dalam rumah, sesuatu terasa bangun, menunggu. Pagi datang dengan langit kelabu. Raka duduk di kursi kayu depan warung, menatap papan nama yang mulai lapuk. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak terpejam. Suara desisan itu masih terngiang di kepalanya. Cuma mimpi, pasti cuma mimpi, gumamnya pelan. Namun bayangan tulisan di buku tua itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Perutnya keroncongan, ia belum makan sejak kemarin. Tanpa banyak pikir, Raka berdiri dan masuk ke dapur. Tangannya secara refleks mengambil bahan yang masih tersisa, cabai merah, bawang, minyak, dan beberapa bumbu lain. Ia berhenti sejenak. Apa aku harus coba? Pikirannya terpecah. Sebagian ingin menutup warung itu selamanya, namun sisi lain merasa penasaran tentang rasa sambal yang dulu membuat warung ibunya selalu ramai. Dengan napas panjang, ia mengambil buku tua dari dalam kotak. Ia membuka halaman awal yang masih berisi resep biasa. "Ya sudah, cuma masak," ucapnya mencoba meyakinkan diri. Raka mulai mengulek cabai. Gerakan tangannya terasa aneh, lebih cepat, lebih pasti, seolah sudah terbiasa. Padahal ia jarang memasak. Loh, kok gampang banget? Aroma pedas mulai memenuhi dapur. Minyak panas mendesis saat sambal dimasukkan. Suara itu membuatnya sedikit merinding, mengingat desisan semalam. Namun, saat ia mencicipi hasilnya, matanya langsung melebar. Ini enak banget. Rasanya jauh melampaui ingatannya tentang masakan ibunya. Pedasnya pas, gurihnya dalam, ada sensasi hangat yang aneh di lidah. Tanpa sadar, Raka tersenyum. Kalau begini, warung bisa buka lagi. Menjelang siang, ia memberanikan diri membuka warung. Tidak butuh waktu lama, beberapa warga mulai datang. Seorang pria parung bada duduk di bangku. "Raka ya, anak Mak Sari?" "Iya Pak, mau pesan apa?" jawab Raka. "Sama seperti dulu, nasi sama sambal balado." Raka mengangguk, lalu masuk ke dapur. Ia memasak dengan cepat, seolah tubuhnya sudah hafal semua langkah. Tak lama, hidangan tersaji. Pria itu mengambil suapan pertama, wajahnya berubah. Ini rasanya, ia berhenti, lalu melanjutkan makan dengan lahap. "Lebih enak dari dulu." Ucapan itu terdengar seperti pujian, namun entah kenapa membuat Raka merasa tidak nyaman. Tak lama, 2 orang lain datang, lalu 3. Dalam hitungan jam, warung yang sebelumnya sepi mulai ramai. Raka kewalahan, tetapi anehnya tubuhnya tidak terasa lelah. Seorang ibu berkata, "Mas, sambalnya beda ya sekarang?" Raka tersenyum tipis. Sedikit, mungkin resep baru. Namun dalam hatinya ia tahu itu bukan sekedar resep. Sore hari saat pelanggan mulai berkurang, Raka akhirnya duduk. Tangannya masih terasa panas, seolah baru saja memegang sesuatu yang hidup. Ia menatap cobek di depannya. Apa yang sebenarnya aku masak? Tiba-tiba seorang pemuda masuk dengan tergesa. "Mas Raka?" Raka berdiri. "Ada apa?" Pemuda itu terlihat panik. "Pak Jono yang tadi makan di sini tiba-tiba kejang di rumahnya." Jantung Raka berdegup kencang. "Apa?" "Iya, mulutnya berbusa. Sekarang sudah dibawa ke rumahnya." Tanpa banyak pikir, Raka langsung berlari mengikuti pemuda itu. Di rumah Pak Jono beberapa warga sudah berkumpul. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Raka masuk, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat tubuh pria itu terbaring kaku di lantai, wajahnya pucat kebiruan. "Pak." Raka mendekat pelan. Seorang warga menatapnya dengan tajam. "Dia habis makan di warungmu kan?" Raka tidak langsung menjawab.
seorang perempuan berbisik, "Tadi dia bilang sambalnya enak sekali." Raka menelan ludah. Tiba-tiba seseorang membuka kain yang menutupi kaki Pak Jono. Raka langsung mundur selangkah. Di pergelangan kaki pria itu terdapat 2 lubang kecil seperti bekas gigitan. Ini, suara Raka hampir hilang. Seorang laki-laki tua berkata pelan, seperti digigit ular. Ruangan mendadak hening. Raka menggelengkan kepala cepat. Tidak mungkin, dia makan di warung bukan ke hutan. Namun pikirannya langsung kembali ke dapur, ke suara desisan, ke buku tua itu, dan ke rasa sambal yang terlalu sempurna. Malamnya Raka duduk sendirian di dapur. Warung sudah tutup, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia menatap buku tua di depannya. "Ini semua karena kamu ya," bisiknya. Dengan tangan gemetar ia membuka halaman tengah. Kali ini ia melihat sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Sebuah catatan kecil di bawah resep. "Rasa terbaik datang dari yang hidup." Raka membeku. Tiba-tiba suara desisan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Dari bawah meja, Raka menunduk pelan. Dalam gelap, sesuatu bergerak, panjang, dan mengkilap. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya sesekali menyentuh jendela, menimbulkan bunyi berderit yang pelan namun cukup membuat gelisah. Raka masih duduk di dapur, menatap bagian bawah meja tempat ia melihat sesuatu bergerak sebelumnya. Ia tidak berani mendekat lagi. "Cuma bayangan, pasti cuma bayangan," ucapnya, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Raka akhirnya berdiri dan mengambil sapu di sudut ruangan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati meja. Tangannya gemetar saat ujung sapu diarahkan ke bawah. "Kalau ada apa-apa, keluar sekarang," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu mendorong benda di bawah meja. Kosong. Tidak ada apapun. Raka terdiam. "Aku lihat sendiri tadi." Ia mundur perlahan, lalu duduk kembali. Nafasnya masih tidak teratur. Pikirannya penuh dengan kejadian hari itu. Warung yang tiba-tiba ramai, rasa sambal yang aneh, dan kematian Pak Jono. Ini nggak beres. Ia melirik buku tua di meja. Ada dorongan kuat untuk membuangnya, tetapi ada sesuatu yang menahan. Seolah buku itu penting. Malam semakin larut. Raka mencoba tidur di ruang depan. Namun matanya sulit terpejam. Setiap kali ia hampir tertidur, suara desisan kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Dari arah dapur. Raka membuka mata perlahan. Ia duduk, mendengarkan dengan seksama. Desis, desis. Bukan suara biasa. Ada ritme, seperti nafas. Ia bangkit, berjalan perlahan menuju dapur. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Lampu minyak masih menyala redup. Bayangan di dinding tampak bergerak tidak wajar. "Siapa di situ?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun suara itu berhenti. Sunyi. Raka melangkah lebih dekat ke meja. Ia melihat cobek masih di tempatnya. Tidak ada perubahan. Tapi saat ia berbalik, matanya tertuju pada cermin kecil yang tergantung di dapur kara. Raka membeku. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah dapur. Namun, ada sesuatu di belakangnya. Sosok panjang gelap melingkar perlahan. Raka langsung menoleh ke belakang. Kosong. Ia kembali melihat cermin. Sosok itu masih ada. Lebih jelas sekarang. Seekor ular besar, sisiknya mengkilap terkena cahaya lampu. Kepalanya perlahan naik mendekati bahu Raka. Nafas Raka tercekat. Ini gak mungkin. Ia mundur cepat hingga punggungnya menabrak meja. Saat ia kembali melihat cermin, bayangan itu hilang. Hanya dirinya sendiri.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pagi datang tanpa ia sadari. Raka terbangun di kursi dapur, tubuhnya pegal. Ia tidak ingat kapan tertidur. Namun yang membuatnya bingung, dapur sudah dalam keadaan berantakan. Cobek penuh sambal segar, wajan masih hangat, dan bau cabai menyengat memenuhi ruangan. Raka berdiri cepat. Ini siapa yang masak? Ia melihat tangannya. Merah, seperti habis mengulek cabai dalam jumlah banyak. Jantungnya berdegup kencang. Aku, tadi malam, itu... Ia berusaha mengingat, tapi kosong. Tidak ada satupun ingatan tentang memasak. Beberapa saat kemudian, seorang warga datang ke warung. "Mas Raka, sudah buka?" Raka menoleh, masih kebingungan. Iya." "Wah, dari tadi saya sudah cium aromanya. Harum banget." Raka terdiam. Ia tidak merasa memasak pagi ini. Namun semua sudah siap. Seolah seseorang telah melakukannya untuknya. "Silakan duduk, Pak," ucapnya akhirnya. Saat ia menyajikan makanan, pria itu tersenyum puas. "Kalau begini terus, warungmu bakal ramai lagi." Raka hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Siang hari, saat warung kembali dipenuhi pelanggan, Raka mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia menyentuh bahan, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mengulek tanpa berpikir. Kakinya berjalan ke arah tertentu tanpa ia sadari. Seolah ada yang mengendalikan. "Mas, tambah sambalnya," kata seorang pelanggan. "Iya," jawab Raka. Namun dalam pikirannya ia tidak ingin menambah. Tangannya tetap bergerak, mengambil sambal, memberi lebih banyak. Raka mulai panik. Apa yang terjadi sama aku? Sore menjelang, warung kembali sepi. Raka langsung masuk ke dapur dan menutup pintu. Ia menatap cermin itu lagi. "Kalau kamu ada, keluar sekarang," katanya tegas. Beberapa detik berlalu. Lalu, perlahan, di dalam cermin itu, bayangan itu muncul lagi. Ular besar itu. Matanya tajam menatap lurus ke arah Raka. Kali ini bukan di belakang, tapi tepat di sampingnya. Raka tidak berani menoleh. Nafasnya memburu. "Baumu apa?" bisiknya. Tidak ada suara. Namun tiba-tiba di telinganya terdengar bisikan pelan. Dekat sekali. "Hidupmu sudah mulai kami ambil." Raka langsung berbalik. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat ia kembali melihat cermin, bayangan ular itu membuka mulutnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu di dalamnya. Gelap, dalam, seperti lubang yang tidak berujung. Ia mundur dengan langkah gemetar. Kini ia tahu, ini bukan sekedar bayangan, dan apapun yang ada di dapur itu sudah mulai masuk ke dalam dirinya. Hujan turun deras sejak sore, membuat suasana rumah terasa lebih sempit dan menekan. Raka duduk di lantai dapur dengan punggung bersandar ke dinding. Pandangannya kosong. Pikirannya dipenuhi kejadian aneh yang terus berulang. Tangannya masih bergetar. "Aku nggak bisa terus begini," gumamnya. Ia menatap buku tua yang tergeletak di dekat cobek. Selama ini ia hanya membuka bagian depan, menghindari halaman-halaman aneh di belakang. Namun sekarang rasa takut kalah oleh rasa ingin tahu. Dengan napas berat, Raka meraih buku itu. Kalau ini memang penyebabnya, aku harus tahu semuanya. Ia membuka lembar demi lembar. Tulisan tangan ibunya semakin berubah. Tidak lagi rapi seperti resep biasa, melainkan penuh tekanan, seperti ditulis dengan emosi yang tidak stabil. Di salah satu halaman, ia menemukan judul yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Perjanjian umur, jangan dibaca jika tidak siap. Raka menelan ludah. Kenapa ibu nulis beginian? Meski ragu,
Ia tetap membaca. Isi halaman itu bukan lagi resep, melainkan catatan tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Tentang kekayaan yang datang dengan syarat. Tentang makhluk penjaga yang disebut penyimpan rasa. Dan tentang harga yang harus dibayar. Umur manusia. Raka menggeleng pelan. Ini nggak masuk akal. Namun matanya terus bergerak mengikuti tulisan. Setiap keuntungan akan ditukar dengan waktu hidup orang lain. Semakin banyak yang dinikmati, semakin besar yang dikorbankan. Napas Raka mulai tidak teratur. Jadi, pelanggan itu, ia teringat Pak Jono. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Raka membalik halaman berikutnya. Ada gambar lingkaran dengan simbol yang menyerupai ular melingkar. Di tengahnya terdapat 2 nama. Tulisan pertama sudah pudar, namun masih bisa terbaca. Mak Sari. Tulisan kedua masih jelas. Raka. Tangannya langsung gemetar. Kenapa ada namaku di sini? Ia mengusap tulisan itu berharap hanya ilusi. Namun tinta itu nyata. Di bawahnya ada catatan kecil. Ikatan dibuat saat darah pertama diberikan. Raka terdiam. Pikirannya berputar cepat, mencoba mengingat sesuatu dari masa kecilnya. Lalu, potongan ingatan itu muncul. Ia pernah terluka saat kecil, jatuh di dapur. Kakinya berdarah cukup banyak. Ibunya panik lalu membawanya ke belakang rumah, ke arah sumur tua. "Aku ingat," bisiknya pelan. Saat itu, ibunya meneteskan darahnya ke dalam sumur sambil berbisik sesuatu yang tidak ia pahami. Raka membeku. Jadi itu bukan cuma mengobati luka. Tiba-tiba, suara petir menggelegar keras di luar. Lampu minyak di dapur berkedip. Raka menutup buku itu dengan cepat. Ini semua sudah direncanakan. Dadanya terasa sesak. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Aku nggak pernah setuju. Ini bukan pilihanku. Namun seolah menjawab, suara desis kembali terdengar. Lebih berat, lebih dekat, dari arah belakangnya. Raka berhenti. Ia tidak langsung menoleh. "Kalau ini ulahmu, keluar sekarang," katanya, berusaha tegas meski suaranya bergetar. Sunyi sesaat, lalu terdengar suara gesekan di lantai kayu. Pelan, mengitari dirinya. Raka akhirnya menoleh. Tidak ada apa-apun. Namun saat ia melirik cermin di dinding, tubuhnya langsung kaku. Di dalam pantulan itu, ular besar itu sudah berada sangat dekat, melilit perlahan di sekeliling tubuhnya. Raka mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa berat. "Apa yang kamu mau?" ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak hanya berupa bisikan. Ia mendengarnya jelas, dalam, berat. "Kau sudah terikat." Raka menutup mata saat mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku nggak mau." "Pilihanmu sudah diambil sejak lama." Raka membuka mata. "Itu bukan pilihanku, itu ibu." Suara itu terdengar seperti tertawa pelan. "Darahmu sudah diberikan." Tiba-tiba, Raka merasakan sensasi dingin menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh. Ia teringat luka masa kecil itu. Seolah sesuatu memang sudah masuk sejak saat itu. Ia tersentak dan mundur menjauh dari cermin. "Kalau begitu, aku akan putuskan sekarang."
Raka mengambil buku itu lagi. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya mulai terbentuk. Aku nggak peduli apapun yang terjadi. Aku nggak mau lanjutkan ini. Namun saat ia membuka halaman terakhir, matanya kembali melebar. Tulisan baru muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Kontrak tidak bisa dibatalkan. Di bawahnya muncul kalimat lain. Hanya bisa diteruskan atau diganti. Raka terdiam. Diganti? Ia belum sempat memahami maksudnya ketika suara itu kembali terdengar di dekat telinganya. Waktumu sudah berjalan. Raka langsung menoleh. Kosong. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih lelah. Napasnya lebih berat. Seolah sebagian dari hidupnya benar-benar sedang diambil. Ia menatap tangannya sendiri. Sejak kapan ini mulai? Jawabannya sudah jelas. Sejak ia membuka warung itu. Sejak ia memasak sambal itu. Dan tanpa ia sadari, kontrak itu sudah berjalan kembali. Pagi itu tidak terasa seperti pagi biasa. Langit cerah, namun dada Raka terasa berat sejak membuka mata. Tubuhnya lemas, seolah semalaman diperas tanpa sisa tenaga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Aku cuma tidur, kenapa rasanya capek begini? Bayangan tulisan di buku tua terus terlintas di pikirannya. Setiap keuntungan akan ditukar dengan waktu hidup orang lain. Raka mengepalkan tangan. Aku harus berhenti. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju dapur. Buku tua itu masih berada di atas meja. Ia mengambilnya, lalu berjalan ke halaman belakang. Hujan semalam menyisakan tanah becek. Sumur tua berdiri diam di sudut halaman, terlihat lebih gelap dari biasanya. Raka menatap sumur itu dengan rasa campur aduk. Semua ini mulai dari sini. Ia membuka buku itu sekali lagi. Halamannya bergerak pelan tertiup angin. Tulisan-tulisan aneh seperti menari di depan matanya. Cukup. Dengan gerakan cepat, ia melempar buku itu ke dalam sumur. Suara benda jatuh terdengar samar. Raka menghela napas panjang. Selesai. Namun belum sampai beberapa detik, permukaan air di dalam sumur bergetar. Raka mundur selangkah. Apalagi ini? Dari dalam sumur terdengar suara desisan panjang, lebih keras dari sebelumnya. Lalu, plung, sesuatu terpental keluar. Buku itu jatuh tepat di depan kaki Raka, dalam keadaan utuh bahkan kering. Raka terpaku. Ini nggak mungkin. Siang harinya, Raka memutuskan untuk tidak membuka warung. Ia menutup pintu rapat-rapat, bahkan mengunci dapur. Aku nggak akan masak lagi. Selesai. Ia duduk di ruang depan, mencoba mengalihkan pikiran. Namun rasa gelisah terus datang. Beberapa warga sempat mengetuk pintu. Mas Raka, kok tutup? Ia menjawab singkat. Lagi istirahat, Bu. Namun semakin lama, tubuhnya mulai terasa aneh. Perutnya mulas, tangannya dingin, kepalanya pusing. Apa aku sakit? Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, dekat sekali. Janji harus dipenuhi. Raka menggeleng lemah. Aku nggak mau. Tubuhnya mendadak kejang. Tangannya bergerak sendiri mencengkeram lantai. Berhenti, teriaknya. Namun tubuhnya tidak mau menurut. Dengan gerakan kaku, ia bangkit. Langkahnya pelan, seperti orang yang sedang dikendalikan. Menuju dapur. Tidak, jangan, bisiknya. Namun tangannya sudah membuka pintu. Tanpa sadar,
Raka kembali berdiri di depan cobek. Bahan-bahan sudah tersedia, padahal ia tidak merasa menyiapkannya. Tangannya mulai bergerak, mengulek, menggoreng, mencampur. Ia masih sadar, tetapi tidak bisa menghentikan. Air matanya jatuh. Aku nggak mau. Namun suara desisan itu justru semakin kuat, seolah memberi irama pada setiap gerakannya. Beberapa jam kemudian, warung kembali buka. Orang-orang berdatangan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apun. Raka berdiri di balik meja, wajahnya pucat. Seorang pria muda masuk dan tersenyum lebar. "Rak, lama nggak ketemu?" Raka terkejut. "Doni?" Sahabat masa kecilnya itu tertawa kecil. "Iya, gue pulang sebentar. Dengar warung lu buka lagi, langsung ke sini." Raka menatapnya lama. Ada rasa hangat, tapi juga takut. "Lu mau makan?" "Jelas, kangen banget sama masakan sini." Raka ragu. Tangannya gemetar saat mengambil piring. "Don, jangan makan di sini," ucapnya pelan. "Lah, kenapa?" Raka bingung harus menjelaskan apa. "Pokoknya jangan." Doni tertawa. "Lu aneh banget, dari dulu juga gue makan di sini, santai aja." Ia duduk dan menunggu. Raka berdiri diam beberapa detik, lalu tanpa sadar tubuhnya bergerak lagi, mengambil sambal, menyajikan makanan. "Rak, cepet, lapar nih," kata Doni. Raka meletakkan piring di depan sahabatnya dengan tangan gemetar. "Jangan habisin," bisiknya. Doni tidak mendengar. Ia langsung makan dengan lahap. "Wah, ini lebih enak dari dulu," katanya sambil tersenyum. Raka menunduk. Jantungnya terasa seperti diremas. Beberapa jam setelah itu, Doni pamit pulang. "Besok gue kesini lagi ya," katanya. Raka hanya mengangguk pelan. Namun malamnya, kabar buruk datang. Seseorang mengetuk pintu dengan panik. "Mas Raka, Doni kenapa-kenapa?" Raka langsung berdiri. "Apa? Dia tiba-tiba jatuh, sekarang di rumahnya." Tanpa pikir panjang, Raka berlari. Di dalam rumah Doni, suasana kacau. Beberapa orang mengelilingi tubuh yang tergeletak di lantai. Raka mendekat perlahan. "Don." Wajah sahabatnya pucat, tidak bergerak. Seseorang membuka bagian lengan Doni. Raka langsung membeku. Di sana ada 2 lubang kecil, bekas gigitan. Air mata Raka jatuh. "Ini salahku." Suaranya lirih. Tiba-tiba suara desisan itu terdengar lagi, hanya bisa ia dengar. "Pengorbanan harus berlanjut." Raka mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Kini ia tidak lagi bisa menyangkal. Setiap piring yang ia sajikan selalu dibayar dengan nyawa seseorang. Dan hari itu, ia kehilangan sahabatnya sendiri. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya sunyi yang menekan, seolah seluruh desa menahan napas. Raka duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Matanya merah, wajahnya kosong. Kematian Doni masih terbayang jelas. "Semua karena Atu," bisiknya lirih. Ia menunduk, mencoba menahan tangis, namun gagal. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. "Aku harus akhiri ini, apapun caranya." Tanpa berpikir panjang, Raka berdiri dan berjalan keluar rumah. Langkahnya cepat menuju halaman belakang. Tanah masih lembab, sumur tua berdiri diam, seperti menunggu. Raka berhenti di depannya. "Kali ini, aku nggak akan mundur." Ia mengambil senter dari saku, lalu menyorot ke dalam sumur. Air di dasar tampak hitam pekat, seperti tidak memantulkan cahaya. Raka menghela napas panjang. Kalau semua ini berasal dari sini, berarti jawabannya juga di sini. Ia mencari tali lama yang masih tergantung di samping sumur. Dengan ragu, ia mengikatkannya ke batu penyangga. Tangannya sedikit gemetar.
Semoga aku nggak bodoh. Perlahan, Raka mulai turun. Dinding sumur terasa licin, bau tanah basah semakin kuat. Semakin dalam ia turun, udara terasa lebih dingin dan lebih berat, seolah ada sesuatu yang memperhatikan. Saat kakinya menyentuh dasar, Raka langsung menyinari sekeliling. Air hanya setinggi mata aki. Namun yang membuatnya terdiam bukan air itu. Di dinding sumur ada ukiran aneh. Bentuknya melingkar, seperti ular. Ini sama seperti di buku. Ia mendekat, menyentuh ukiran itu. Permukaannya dingin, tetapi terasa seperti berdenyut pelan. Raka menarik tangannya cepat. Apa ini hidup? Tiba-tiba suara desisan terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Raka menoleh cepat. Siapa di sana? Cahaya senter bergetar di tangannya. Lalu dari sisi gelap sumur muncul sesuatu. Perlahan, sosok itu merangkak keluar dari bayangan. Raka membeku. Seorang perempuan, rambutnya panjang dan basah, kulitnya pucat, hampir kebiruan. Bagian bawah tubuhnya bukan kaki, melainkan ekor ular besar yang melingkar. Raka mundur selangkah. Apa itu? Sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, namun ada sesuatu yang familiar. Raka, suaranya lirih. Raka terkejut. Itu suara ibu. Perempuan itu mendekat perlahan. Gerakannya tidak wajar, namun tidak tergesa. "Kamu akhirnya turun," katanya pelan. Raka menggeleng cepat. "Enggak, ini bukan ibu. Ibu sudah meninggal." Sosok itu tersenyum tipis. "Meninggal?" Ia tertawa kecil. Suara itu terdengar serak. "Ibu tidak pernah benar-benar pergi." Raka semakin mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. "Jangan dekat-dekat." Sosok itu berhenti, menatapnya lekat. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu lakuin ini?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa aku dimasukin ke dalam semua ini?" Sosok itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah, seperti menahan sesuatu. "Ibu ingin kamu hidup enak. Dengan cara begini," Raka mendingi. "Orang-orang mati, Bu. Doni mati." Suasana mendadak hening. Air di dasar sumur bergetar pelan. Perempuan itu menunduk. Pengorbanan memang harus ada. Raka menggeleng keras. "Aku nggak mau. Aku nggak butuh semua ini." Ia menunjuk ke arah dinding. "Putusin sekarang. Hentikan." Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya lagi. Kali ini matanya berubah. Lebih gelap, lebih dalam. Sudah terlambat. Raka terdiam. Maksudnya apa? Perempuan itu mendekat lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, wajahnya sudah sangat dekat. Kontrak itu sudah berpindah. Jantung Raka berdetak keras. "Berpindah ke siapa?" Sosok itu tersenyum. "Ke kamu." Raka langsung mendorong tubuh itu dan mundur. "Tidak, aku nggak pernah setuju." Sosok itu tertawa pelan. "Darahmu sudah diberikan sejak kecil." Raka teringat kejadian itu lagi. Luka di kakinya, darah yang jatuh ke dalam sumur. Tangannya mulai gemetar. "Jadi, selama ini..." "Iya," jawab sosok itu pelan. "Ibu hanya menjaga sampai waktumu tiba." Raka menutup telinga. "Cukup, aku nggak mau dengar." Namun suara itu tetap masuk. "Sekarang kamu yang harus melanjutkan." Tiba-tiba air di dalam sumur bergerak lebih kuat. Dari balik kegelapan, bayangan panjang mulai muncul. Lebih besar, lebih mengerikan. Raka menoleh perlahan. Matanya membesar. Seekor ular jaksasa mulai naik dari dalam air. Tubuhnya melingkar memenuhi ruang sempit itu. Napas Raka tercekak. "Itu apa lagi?" Perempuan itu menatap makhluk itu dengan tenang. "Penjaga kontrak."
Ular itu membuka mulutnya perlahan. Desisannya memenuhi seluruh sumur. Raka mundur, tetapi tidak ada ruang lagi. Ia terjebak, dan kini ia sadar apa yang ia hadapi bukan hanya kesalahan masa lalu, melainkan sesuatu yang sudah menunggunya sejak lama. Dinding sumur terasa semakin sempit. Udara menekan dada Raka hingga sulit bernapas. Di hadapannya, ular raksasa itu terus bergerak. Sisiknya bergesekan dengan batu, menimbulkan suara kasar yang memekakkan telinga. Raka berdiri kaku. Kakinya seperti menancap di tanah. "Aku harus keluar dari sini," bisiknya. Namun tubuhnya tidak bergerak. Perempuan berwujud setengah ular yang menyerupai ibunya berdiri di samping makhluk itu. Wajahnya tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. "Tidak ada jalan keluar," ucapnya pelan. Raka menoleh cepat. "Pasti ada, aku nggak mau mati di sini." Perempuan itu menatapnya lama. "Kamu tidak akan mati kalau kamu memilih." "Memilih apa?" Suara Raka meninggi. Ular itu mengangkat kepalanya. Matanya menyala redup, menatap lurus ke arah Raka. Desisannya kini terdengar seperti kata-kata yang dipaksakan keluar. "Hidup atau berakhir." Raka menggepalkan tangan. "Aku mau hidup, tapi tanpa ini semua." Ular itu bergerak lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Tidak ada tanpa harga." Raka mencoba mundur, namun punggungnya sudah menempel pada dinding sumur. Air di bawah kakinya terasa semakin dingin. "Kalian yang buat semua ini," teriaknya. "Bukan aku." Perempuan itu menggeleng pelan. "Semua sudah dimulai sebelum kamu mengerti." "Aku nggak peduli." Raka menatap tajam. "Aku nggak mau lanjutkan." Ular itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kepalanya miring sedikit, seperti sedang mengamati. Lalu suara berat itu kembali terdengar. "Kalau menolak, tubuhmu akan habis perlahan." Raka terdiam. "Apa maksudnya?" Perempuan itu melangkah mendekat. "Umurmu sudah dipakai sejak lama." Raka mengerenyit. "Dipakai? Kamu ingat waktu kecil kamu hampir mati karena demam tinggi?" Raka terdiam. Ia memang pernah sakit parah saat kecil. Hampir tidak selamat. "Ibu menyelamatkanmu dengan perjanjian ini." Napas Raka mulai tidak beraturan. "Jadi, aku hidup karena itu?" Perempuan itu mengangguk. "Tapi sebagai gantinya, waktumu bukan sepenuhnya milikmu." Raka menatap tangannya. Kulitnya terlihat pucat. Urat-uratnya tampak lebih jelas dari biasanya. "Kalau aku berhenti," perempuan itu memotong pelan, "kamu akan mati lebih cepat dari yang seharusnya." Raka terdiam lama. Pikirannya kacau. "Aku cuma mau hidup biasa." Suaranya melemah. Ular itu mendesis pelan. "Hidupmu sudah diubah." Tiba-tiba rasa sakit muncul di dada Raka. Ia terjatuh berlutut. Napasnya terputus-putus. Sakit." Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap. "Itu tanda waktumu terus diambil." Raka mencengkeram dadanya. "Berhentiin ini." Ular itu mendekat. Kepalanya kini tepat di depan wajah Raka. "Terima dan kau hidup panjang." "Dan kalau enggak?" tanya Raka dengan suara tertahan. "Tubuhmu akan habis sebelum matahari berikutnya." Raka terdiam. Air di sumur mulai bergetar. Suara desisan memenuhi ruang sempit itu. Ia menutup mata, mencoba berpikir. Jika ia menerima, berarti ia harus terus mengorbankan orang lain. Jika ia menolak, ia mati. Tangannya gemetar. "Aku nggak bisa bunuh orang lagi," bisiknya. Perempuan itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu tidak membunuh, kamu hanya meneruskan." "Beda, mereka mati karena aku." Sunyi sesaat. Lalu ular itu membuka mulutnya sedikit. Dari dalamnya terlihat bayangan gelap yang berputar. "Pilih sekarang." Raka perlahan berdiri. Meski tubuhnya masih lemah, ia mencoba tegak.
Ia menatap makhluk di depannya, lalu menoleh ke perempuan itu. "Kalau aku terima, semua ini berhenti di aku?" tanyanya. Perempuan itu terdiam sejenak. "Selama kamu hidup, kontrak tetap berjalan. Dan setelah aku mati?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Raka menyipitkan mata. "Jawab, Bu." Akhirnya ia berkata pelan, "Akan mencari pengganti." Raka tertawa pahit. "Jadi tetap aja berlanjut." Tiba-tiba rasa sakit kembali menyerang, lebih kuat dari sebelumnya. Raka terjatuh lagi, tubuhnya bergetar. Napasnya terasa sangat berat. Pandangan mulai kabur. Ular itu mendekat lebih jauh. Lidahnya menjulur pelan. "Waktumu hampir habis." Raka menggigit bibirnya. Darah terasa di mulutnya. Ia mengangkat wajah, menatap makhluk itu dengan sisa tenaga. "Kalau aku terima," katanya pelan, "aku bisa hidup." Ular itu berhenti. Lebih lama dari manusia biasa. Raka terdiam. Lalu perlahan, ia tersenyum tipis. "Berarti aku nggak mati sekarang?" Perempuan itu mengangguk. "Tidak." Beberapa detik berlalu. Raka menutup mata, hening. Lalu ia membuka kembali, menatap lurus ke arah ular itu. "Baik," ucapnya pelan. "Aku terima." Ular itu langsung mendesis panjang. Suara itu menggema di seluruh sumur. Perempuan itu tersenyum samar. Namun saat itu juga, sesuatu berubah di wajah Raka. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan ekspresi dingin. Pandangannya kosong, tapi dalam. Seolah ada sesuatu yang baru saja masuk di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga mengikatnya lebih dalam dari sebelumnya. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Raka berdiri di halaman belakang, menatap sumur tua yang kini terasa berbeda. Setelah keluar dari sana, tubuhnya memang terasa lebih kuat. Napasnya lebih ringan, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Sunyi tidak lagi menenangkan, justru seperti bisikan yang terus mengawasi. Raka menatap tangannya. "Aku hidup, tapi dengan cara ini." Suara itu muncul lagi, kali ini lebih halus. "Kontrak sudah berjalan sempurna." Raka menutup mata, diam. Ia mencoba mengusir suara itu, namun tidak bisa. Kini bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Keesokan harinya, warung kembali buka. Namun suasananya berbeda. Raka tidak lagi ragu saat memasak. Gerakannya cepat, tepat, tanpa kesalahan. Setiap ulekannya terasa lebih kuat, lebih dalam. Seolah bukan sekedar memasak, melainkan sebuah ritual. Pelanggan berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan orang dari desa sebelah mulai datang setelah mendengar kabar tentang sambal yang luar biasa. Seorang pria berkata, "Mas, ini sambalnya bikin nagih, nggak bisa berhenti makan." Raka hanya tersenyum tipis. "Silakan dinikmati." Namun di balik senyumnya, matanya kosong. Hari demi hari berlalu, warung semakin ramai. Namun bersamaan dengan itu, kabar kematian mulai sering terdengar. Tidak selalu di hari yang sama, tapi selalu ada. Orang jatuh sakit tiba-tiba, tubuh melemah tanpa sebab, dan hampir semuanya pernah makan di warung itu. Suatu malam, Raka duduk sendirian di dapur. Buku tua terbuka di depannya. Tulisan di dalamnya terus bertambah. Jumlah jiwa meningkat, ikatan semakin kuat. Raka membaca dengan wajah datar. Apa ini cukup? Tiba-tiba halaman berikutnya berubah. Tulisan baru muncul perlahan. Belum. Raka menyipitkan mata. Masih kurang maksudmu. Suara itu muncul lagi. Untuk kebebasan, butuh pengorbanan terakhir. Raka menghela napas panjang. Apalagi yang harus aku lakukan? Beberapa detik hening. Lalu jawaban itu datang. Pelan, namun jelas. Gantikan. Raka membeku.
Maksudmu? Tidak ada jawaban langsung, namun bayangan di cermin dapur mulai bergerak. Ular itu muncul lagi, lebih besar, lebih jelas, dan kali ini tidak hanya di pantulan. Raka bisa merasakannya di belakangnya. Ia tidak menoleh. Aku sudah kasih banyak. Ular itu mendesis pelan. Belum cukup. Raka menggenggam tangan. Kapan ini selesai? Ketika ada yang menggantikan posisi ini. Raka terdiam. Perlahan ia mulai memahami. Jadi, selama ini, penjaga kontrak harus selalu ada. Raka menatap buku itu lagi. Halaman terakhir kini menampilkan gambar lingkaran besar. Di tengahnya ada satu titik kosong, seperti tempat yang belum terisi. Kalau nggak ada pengganti, suara itu menjawab tanpa ragu. Kamu akan terikat selamanya. Raka tertawa kecil namun tanpa rasa. Jadi aku cuma dipindahin posisi, dari korban ke penjaga. Tidak ada bantahan. Malam semakin larut. Angin mulai berhembus pelan. Raka berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju cermin, menatap dirinya sendiri. Namun yang ia lihat bukan hanya dirinya. Di belakangnya, bayangan ular itu kini menyatu, seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Aku gak bisa keluar. Ya, bisiknya. Ular itu tidak menjawab, namun Raka bisa merasakannya. Kebenaran itu sudah jelas. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di cermin. Wajah-wajah orang yang pernah makan di warung itu. Pak Jono, Doni, dan yang lainnya. Semua menatapnya. Diam, kosong. Raka memejamkan mata. Cukup. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin banyak, semakin dekat. Raka membuka mata perlahan. Tatapannya kini berbeda. Lebih dingin, lebih dalam. Kalau memang harus ada penjaga, berarti aku nggak punya pilihan. Ia menatap bayangan ular itu. Aku yang akan menggantikan. Suara desisan langsung memenuhi ruangan, seolah menyetujui. Tiba-tiba tubuh Raka terasa panas. Ia terjatuh ke lantai, napasnya berat. Kulitnya mulai terasa perih. Urat-uratnya tampak semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ia mencengkeram lantai. Ini, sekarang, suara itu menjawab, perubahan dimulai. Raka menggigit bibirnya mencoba menahan rasa sakit. Namun perlahan, rasa itu berubah. Bukan lagi sakit, melainkan dingin, sunyi, dan kosong. Beberapa saat kemudian semuanya berhenti. Raka bangkit perlahan. Ia berdiri di depan cermin lagi. Namun kali ini, matanya tidak lagi sama. Pupilnya menyempit seperti milik ular. Ia tersenyum tipis. Sudah selesai. Namun di dalam buku tua, tulisan terakhir muncul. Penjaga baru telah lahir. Dan tanpa ia sadari, apa yang ia anggap sebagai akhir, justru adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Pagi datang dengan cahaya yang terasa asing. Warung kecil itu kembali buka seperti biasa. Papan nama yang dulu hampir lapuk kini tampak lebih bersih, seolah baru dicat. Aroma sambal balado menyebar jauh, bahkan sebelum orang mendekat. Beberapa warga berhenti di depan. Warungnya buka lagi ya? Iya, katanya sekarang lebih enak. Mereka saling pandang, lalu masuk satu persatu. Di dalam, Raka berdiri di balik meja. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Matanya tajam namun tidak menunjukkan emosi. Seorang ibu mendekat. Mas, pesan seperti biasa ya. Raka mengangguk pelan. Silakan duduk. Suaranya datar, tanpa hangat seperti dulu. Ia berbalik menuju dapur. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Di dapur, suasana terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih dingin. Cobek dan ulekan sudah siap. Bahan-bahan tersusun rapi, seperti selalu menunggu untuk digunakan. Raka mulai mengulek. Gerakannya halus, teratur, tanpa ragu.
Setiap cabai yang dihancurkan mengeluarkan aroma tajam yang langsung memenuhi ruangan. Namun kali ini ada sesuatu yang lain. Di setiap ulekannya terdengar suara pelan. Desis. Raka berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Sudah terbiasa sekarang, bisiknya. Warung semakin ramai. Orang-orang datang silih berganti. Seorang pria muda berkata, "Mas, sambalnya tambah ya, nagih banget." Raka mengangguk. Tentu, ia menambahkan sambal ke piring itu sedikit lebih banyak dari biasanya. Matanya menatap pelanggan itu beberapa detik lebih lama, seolah mengukur sesuatu. Hari berganti hari. Warung itu kini dikenal hingga luar desa. Banyak yang datang hanya untuk mencicipi. Tidak ada yang tahu apa rahasianya, dan tidak ada yang menyadari pola yang mulai terbentuk. Setiap hari selalu ada kabar kehilangan. Orang sakit mendadak, tubuh melemah tanpa sebab, dan akhirnya tidak kembali. Suatu malam, seorang anak kecil berdiri di depan warung. Ia melihat ke dalam dengan rasa penasaran. "Pak, boleh masuk?" Raka menoleh perlahan. Tatapannya jatuh pada anak itu. Beberapa detik hening. Lalu ia tersenyum tipis. "Masuk saja." Anak itu melangkah masuk dengan ragu. "Sendiri?" tanya Raka. "Iya, Bapak belum pulang." Raka mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, namun matanya tidak lepas dari anak itu. Di dapur, Raka berdiri diam di depan cobek. Tangannya tidak langsung bergerak. Untuk pertama kalinya sejak perubahan itu, ia terlihat ragu. "Harus?" bisiknya. Suara dalam kepalanya muncul. Kontrak harus berjalan. Raka memejamkan mata. Wajah-wajah lama muncul kembali. Doni, Pak Jono, dan yang lainnya. Ia membuka mata perlahan. Tatapannya kembali kosong. Tangannya mulai bergerak lagi. Mengulek, mencampur, menyajikan. Beberapa saat kemudian, ia membawa sepiring nasi dengan sambal ke meja anak itu. "Silakan makan." Anak itu tersenyum polos. "Terima kasih, Pak." Raka hanya mengangguk. Ia kembali ke dapur, namun langkahnya sedikit lebih lambat. Malam itu, hujan turun deras. Warung mulai sepi. Anak itu sudah pulang. Raka berdiri sendirian di depan meja. Matanya menatap keluar ke arah jalan yang basah. Sunyi. Tiba-tiba suara desisan terdengar lagi. Lebih lembut, lebih dalam. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Raka tidak menjawab. Ia hanya menutup mata. Beberapa detik, lalu membukanya kembali. Di cermin dapur, bayangannya tidak lagi sendiri. Ular besar itu kini sepenuhnya menyatu, tidak terpisah, tidak hanya di belakang, melainkan menjadi dirinya. Raka tersenyum tipis. Selama masih ada yang datang, ia berbalik melihat warung yang kini kosong. Tugas ini tidak akan berhenti. Di atas meja dapur, buku tua itu terbuka dengan sendirinya. Halaman terakhir menampilkan tulisan baru. Siklus berlanjut, rasa tidak akan pernah hilang. Di luar, seseorang baru saja berhenti di depan warung. Seorang pendatang. Ia membaca papan nama itu pelan. Pesugihan Sambal Balado. Pintu terbuka perlahan. Raka berdiri di dalam, menunggu dengan senyum yang sama, dingin dan abadi.